Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi di channel kelas kimia bersama dengan Ibu Liza. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu persamaan reaksi kimia. Namun sebelum mulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada semester lalu kita mengenal adanya perubahan materi. Perubahan materi itu ada dua ya, ada perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, perubahan kimia atau kita kenal juga dengan reaksi kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda dari zat semula. Nah, di sini kita cetak tebal materi berbeda. Berarti ada yang disebut dengan zat awal atau semula atau juga dinamakan reaktan atau reaksi, ada yang disebut juga dengan hasil reaksi atau produk. Nah, contoh dari reaksi kimia adalah seperti ini. Amonia dihasilkan melalui proses Haber yang menggunakan gas nitrogen dan hidrogen sebagai reaksi. Nah, penulisan reaksi kimia seperti ini sangatlah tidak efektif atau ribet. Maka ada yang namanya istilah persamaan reaksi kimia, yaitu suatu gambaran zat-zat yang terlibat dalam suatu proses perubahan kimia atau reaksi kimia. Zat-zat yang terlibat itu yang mana saja? Yang tadi ya, ada yang zat awal menjadi zat baru. Nah, di sini ada tanda panah ya. Tanda panah di sini artinya berubah menjadi atau membentuk suatu. Nah, zat awal ini atau reaktan ini biasanya berada di sebelah kiri, sedangkan zat baru atau produk berada di sebelah kanan. Oke. Nah, apa saja sih yang harus ada dalam persamaan kimia? Pertama, jelas harus ada rumus kimia zat-zat yang terlibat. Jadi ada rumus kimia zat awal atau reaktan, ada juga rumus kimia dari produk. Kemudian ada wujud atau fasa, baik dari reaktan maupun produk. Nah, wujud sendiri ini apa saja? Ada wujudnya itu ada padat atau solid, disingkat dengan S, gas disingkat dengan G, cairan atau liquid disingkat dengan L, dan larutan atau aqueous disingkat dengan AQ. Nah, penulisannya itu harus sejajar dengan rumus kimianya. Kemudian ada lagi yang sangat penting dari persamaan reaksi kimia adalah koefisien reaksi, di mana koefisien reaksi ini menyatakan jumlah partikel dari setiap reaksi dan hasil reaksi. Biasanya koefisien reaksi juga adalah bilangan angka yang mendahului rumus kimia zat. Nah, koefisien reaksi ini haruslah bilangan bulat dan yang paling sederhana. Nah, di sini adalah contoh dari persamaan reaksi kimia. Yang tadi ya, yang amonia itu, yang tadi dalam kata-kata. Nah, ini penulisannya ya yang sudah menggunakan rumus kimia. Di sini ada nitrogen dan juga hidrogen, dia sebagai reaktan atau reaksi. Nah, di sini ada arah reaksi atau panah yang berarti membentuk ya atau menjadi produk di sini yaitu amonia. Dan di sini juga lihat ada wujud gas. Wujud gas, ini ada gas, maksudnya ada wujud zat, di sini ada gas. Ada gas juga ada gas. Kemudian di sini ada angka koefisien. Nah, berarti ini kan jumlah partikel dari setiap reaksi dan hasil reaksi. Di sini ada 3, ada 2 gitu. Di sini ada 1 karena 1 tidak usah disebutkan. Juga ada yang disebut dengan angka indeks. Angka indeks ini menunjukkan jumlah atomnya. Nah,
Di sini contohnya angka indeks. Oke, bagaimana menuliskan persamaan reaksi kimia? Penulisan persamaan reaksi kimia dapat dilakukan dalam 3 langkah. Pertama, menuliskan persamaan kata-kata yang terdiri atas nama dan keadaan zat, peserta reaksi, serta nama dalam keadaan zat hasil reaksi atau produk. Kemudian menuliskan persamaan rumus yang terdiri atas rumus kimia zat reaksi atau produk lengkap dengan keterangan tentang wujud atau keadaannya. Yang ketiga, menyetarakan, yaitu memberi koefisien yang sesuai sehingga jumlah atom setiap unsur sama baik pada reaktan maupun pada produk. Contoh, di sini ada aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Pertama, berarti kita harus menuliskan persamaan kata-katanya. Nah, berarti kalau disingkatnya seperti ini, aluminium ditambah larutan asam sulfat, tanda panah atau arah reaksi atau menjadi larutan aluminium sulfat ditambah gas hidrogen. Kemudian tuliskan dalam bentuk rumus kimia. Nah, jadi kan aluminium berarti kan rumus kimia aluminium, kemudian ditambah asam sulfat, H2SO4, tambah aluminium sulfat, menjadi aluminium sulfat, Al2SO4 3 kali, ditambah gas hidrogen, tambah H2. Nah, jangan lupa sertakan juga wujud zatnya. Di sini reaksi ini belum setara, maka kita harus menyetarakan reaksi ini dulu. Nah, maka kita tinggal menambahkan koefisien. Koefisien itu yang tadi ya, ini kayak 2, 3. Nah, koefisiennya ditambahkan, disamakan. Nah, jumlahnya di ruas kanan atau si reaktan harus sama jumlahnya dengan produk. Seperti itu. Jumlah atom-atomnya di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Misalnya kalau di sini Al-nya ada 2, di sebelah kiri ada 2, nah berarti di sebelah kanan juga harus 2. Nah, di sini kan Al-nya juga ada 2. Oke. Lanjut. Nah, penyetaraan persamaan reaksi kimia. Nah, tadi penyetaraan ini harus memberikan koefisien yang sesuai ya. Nah, dasar dari penyetaraan ini adalah hukum kekekalan massa dari Lavoisier, yaitu massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Dan juga dari teori atom Dalton. Masih ingat kan atom Dalton, yaitu atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan dan tidak diubah menjadi atom lain, melainkan hanya mengalami penata ulangan. Nah, prinsip dasarnya adalah adanya hukum dan teori ini. Nah, kemudian maksudnya gimana? Jadi, berdasar dari prinsip tersebut, maka jumlah atom-atom sebelum reaksi atau dalam hal ini pereaksi atau reaktan haruslah sama dengan jumlah atom-atom setelah reaksi atau produk. Nah, ini yang dinamakan dengan reaksi setara. Jadi, reaksi setara gimana caranya bagaimana cara si jumlah atom sebelum dan setelah reaksi itu sama? Ya dengan menambahkan koefisien. Jadi koefisien ini ya fungsinya tadi untuk menyetarakan persamaan reaksi. Nah, yang penting juga dari reaksi setara ini, persamaan reaksi hanya dapat ditimbangkan atau disetarakan dengan mengatur atau mengubah koefisien reaksi dari senyawa kimia. Jadi yang pentingnya adalah koefisien reaksi. Berarti yang kita ubah-ubah itu koefisien reaksi. Bagaimana caranya atau kita mengotak-atik koefisiennya supaya si jumlah atom di kanan dan di kirinya haruslah sama. Lalu jumlah atom sebelum reaksi, sebelum tanda panah dalam hal ini reaktan atau reaksi haruslah sama dengan sesudah reaksi atau produk. Nah, terus rumus kimia tidak boleh diubah dan indeks dari rumus kimia tidak boleh diubah. Jadi yang hanya boleh diubah adalah koefisien reaksi. Angka indeks yang menunjukkan jumlah atom dari rumus kimia itu tidak boleh diubah. Tadi sudah tahu kan angka indeks itu yang mana. Nah, penyetaraan persamaan reaksi itu ada 2 cara. Ada cara langsung atau bertahap. Nah, cara langsung dengan kita coba-coba menambahkan angka koefisien, namun
tetap memegang syarat bahwa jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Nah, contoh di sini Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Nah, reaksi ini kan belum setara ya. Nah, mari kita hitung dulu jumlahnya ya, jumlah atomnya di sini. Fe di sebelah kiri ada jumlahnya 1, sedangkan O di sebelah kiri ada jumlahnya 2. Nah, sedangkan di sebelah kanan Fe jumlahnya 2 dan O jumlahnya 3. Oke, sekarang kita setarakan dengan cara menambahkan apa? Angka koefisien. Nah, kita tambahkan kalau tadi di sini di sebelah kanan Fe-nya ada 2. Nah, biar sama berarti di sebelah kiri juga harus 2. Makanya ditambahkan angka koefisien 2. Kemudian kita lihat kalau tadi oksigen itu di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 3, maka yang di sebelah kiri itu haruslah jumlahnya 3 juga seperti sebelah kanan. Maka kita tuliskan 3/2. Nah, 3/2 di sini berarti kan menunjukkan jumlahnya 3. Nah, jadi 3/2 itu 3 dikali 2. Di sini ada 2 kan, 2 oksigen sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi di sebelah kiri juga ada 3 oksigen. Namun kan tadi koefisien itu dikatakan haruslah bilangan bulat. Maka haruslah dikali 2 supaya menjadi bilangan bulat. Nah, maka hasil akhirnya 4Fe ditambah 3O2. Ini kan kalau dikali 2 ini habis ya angka 2 dari 3/2O. Menjadi atau membentuk 2Fe2O3. Nah, di sini reaksinya sudah setara. Coba kita pastikan sudah setara ya. Di sini Fe jumlahnya 4 di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga 4. 2 dikali 2 di sini ada 4. Kemudian oksigen di sini ada 6 di sebelah kiri, 3 kali 2 6 dan di sebelah kanan juga 2 dikali 3 6. Nah, berarti sudah setara. Jika sudah setara maka tinggal menambahkan wujud zat. Nah, di sini perhatikan angka indeks tidak boleh berubah. Nah, di sini angka indeks itu yang sini ya, 2 dan 3 tidak boleh berubah. Oke. Lanjut. Fe2O3 ditambah HCl menjadi FeCl3 dan H2O. Nah, di sini kita lihat dulu jumlahnya. Di sini belum setara ya. Di sini Fe ada 2, O ada 3, kemudian H ada 1, Cl ada 1. Sedangkan di sebelah kanan Fe-nya ada 1, Cl ada 3, H ada 2 dan O ada 1. Jelas belum setara. Nah, dalam hal ini ada triknya nih. Kalau seperti ini. Jadi pertama yang harus disetarakan itu logam, kemudian non logam, lalu hidrogen dan terakhir adalah oksigen. Biasanya oksigen itu mengikuti ketika semua sudah setara, biasanya dia otomatis akan setara. Nah, di sini berarti yang harus disetarakan itu adalah logam dulu pertama. Di sini kan Fe-nya logam ya. Logam Fe di sebelah kiri itu ada 2, di sebelah kanan ada 1. Nah, berarti kan supaya 2 berarti ini tambahkan koefisien 2. Kemudian kita lihat dari segi non logam. Nah, non logam di sini kan ada Cl, klor ya. Di sini di sebelah kiri itu Cl-nya ada 1, sedangkan di sebelah kanan itu kita kan di sini udah tambah 2 ya. Berarti kali 3 di sini. Jadi ada 6. Nah, jadi kita tambahkan di sini koefisiennya adalah 6 Cl karena di sebelah kanan kan Cl-nya ada 6, ada 6 ya, 2 kali 3 6. Kemudian setelah itu kita lihat H-nya, hidrogennya. Di sebelah kiri ada 6 hidrogennya, 6H. Nah, di sebelah kanan juga baru ada 2 H hidrogennya, H2. Maka kita dikalikan ditambah 3 supaya dia hanya ada 6. Nah, si O itu mengikuti biasanya kalau yang lain sudah setara, biasanya O otomatis akan setara. Jadi di sini sudah setara ya. Kita buktikan Fe ada 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan ada 2. Kemudian oksigen ada 3. Oksigen di sini ada 3 nih di sebelah kanan. H-nya ada 6 di sebelah kiri, di sini H-nya juga ada 6, 3 kali 2 H 6. Kemudian Cl-nya ada 6. Dan di sini juga di sebelah kanan Cl-nya ada 6. Sehingga kita tinggal menambahkan wujud zat ya.
Hei, ini adalah cara langsung. Nah, berikutnya adalah cara bertahap. Nah, cara bertahap ini pertama menuliskan kerangka persamaan reaksi kimia atau menuliskan rumus kimia dan persamaan reaksi. Sini contohnya adalah reaksi antara larutan besi 3 klorida dengan gas hidrogen sulfida. Jadi kita harus menuliskan dulu rumus kimianya, yaitu FeCl3 besi 3 klorida ditambah H2S menjadi Fe2S3 dan HCl. Kemudian membuat pemisahan angka koefisien. Misalnya, tetapkanlah koefisien salah satu zat rumus kimia yang paling kompleks misal dengan angka 1, yang lainnya kita beri koefisien dengan huruf. Contoh di sini ada FeCl3 ditambah H2S menjadi Fe2S3 dan HCl. Kemudian menyetarakan reaktan dan produk. Setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1. Kemudian unsur lainnya. Unsur O disetarakan paling akhir. Nah, di sini bisa lihat misalnya kan, misal tadi itu kan harus diberikan koefisien salah satu zat itu 1 yang paling menurut kalian paling kompleks. Di sini misalnya A sama dengan 1. Di sini misalnya Ibu beri angka 1 karena FeCl itu Ibu anggap FeCl3 paling kompleks. Nah, kemudian yang lainnya diberi huruf, tanda huruf. Nah, di sini misalnya 1. Nah, berarti kita cari masing-masing jumlah atom baik di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Di sini misalnya Fe di sebelah kiri itu berarti kan berarti kan A tandanya. A berarti Fe sama dengan A sama dengan 2C. 2C dari mana? Nah, di sebelah kanan kan Fe-nya ada 2. Kemudian dia diberi tanda C, 2C. Kemudian kita masukkan. Tadi kan A itu sama dengan 1. 1 sama dengan 2C. C berarti sama dengan 1/2. Nah, sekarang bagian Cl nih. Kan tadi ya Cl yang zat yang dekat dengan Fe ya. Di sini Cl itu di sebelah kiri itu 3A. 3A dari mana? Di sini kan ada 3A. Kemudian sama dengan D. D di sini. Nah, Cl-nya kan ada 1 ya, berarti di sini di simbolnya adalah D. Berarti 3A sama dengan D. Tadi 3A itu kan sama dengan 1. Berarti 3 dikali 1 sama dengan D. Berarti D sama dengan 3. Oke, lanjut. Sekarang yang H. Yang H itu di sebelah kiri ada 2. Berarti 2B. Di sebelah kanan ada D. Jadi 2B sama dengan D. 2B sama dengan 3. Tadi kan D-nya 3 ya, sudah ketemu. Jadi B sama dengan 3/2. Kemudian yang S. Yang S itu di sebelah kiri itu ada B. Dan di sebelah kanan S-nya ada 3C. Jadi B sama dengan 3C. 3/2 sama dengan 3 dikali 1/2. Jadi 3/2 sama dengan 3/2. Nah, kita masukkan saja berarti ya. Di sini masukkan yang tadi angka koefisien yang sudah ketemu dari hasil matematika. Ke sini FeCl3 kan tadi A sama dengan 1. Kemudian B di sini H2SB itu berarti 3/2 ya, di sini 3/2. Kemudian C Fe2S3 itu C. Nah, di sini C-nya adalah setengah dan D-nya di sini adalah 3. Nah, setelah kita ingat bahwa dalam koefisien itu tidak haruslah bilangan bulat. Maka dikalikan 2 menjadi 2 FeCl3 ditambah 3 H2S menjadi Fe2S3 tambah 6 HCl. Nah, yang terakhir adalah menuliskan fasa zat. Di sini ada 2. Di sini ada aqueous, ada gas, kemudian aqueous lagi, ada aqueous. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada CuSO4 tambah KOH menjadi CuOH2 ditambah K2SO4. Pertama, tetapkan koefisien 1 untuk senyawa yang paling kompleks. Misal di sini CuSO4 sama dengan 1, sedangkan koefisien zat-zat lainnya dimisahkan dengan huruf atau variabel. Di sini ada 1 CuSO4, nah yang lainnya dikasih huruf. Kemudian setarakan jumlah atom Cu, S, K di ruas kiri dan kanan. Nah, setarakan ya, kita lihat. Jumlah atom di ruas kiri, Cu sama dengan 1, sedangkan jumlah atom di ruas kanan, Cu-nya adalah B. Nah, ruas kiri sama dengan ruas kanan berarti 1 sama dengan B.
Kemudian S sama dengan 1, S sama dengan C di sebelah kanan. Jadi kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, 1 sama dengan C. Kemudian kita lihat K. K di sebelah kiri adalah A. Di sebelah kanan adalah 2C. Berarti A sama dengan 2C. Nah, sekarang kita substitusikan 1 ke 2. A sama dengan 2C. Berarti A sama dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1, satunya dari mana? Kan 1 di sini 1 sama dengan C ya. Menjadi A sama dengan 2. Jadi nilai A adalah 2. Kemudian masukkan A, B, dan C ke persamaan reaksi. Tadi A-nya adalah berapa? A-nya kan sudah ketemu ya. A-nya 2, B-nya 1, C-nya 1. Kita masukkan saja. Di sini kan tadi CuSO4 1. Tidak usah ditulis ya karena angka 1. Di sini KOH itu tadi apa? A. A-nya berapa? A itu sama dengan 2. Kemudian CuOH2 itu tadi apa? B. Nah, si B ini nilainya berapa? B, 1. Kemudian yang K2SO4 tadi C ya. C itu nilainya 1. Jadi ini sudah setara. Nah, setarakan jumlah atom H dan O. Dalam contoh ini, jumlah H dan O sudah otomatis setara. Lanjut, kalau seperti itu, sekarang mari kita cek jumlah atom di ruas kiri dan kanan. Di sini jumlah atom di ruas kiri Cu-nya ada 1, di sebelah kanan Cu-nya juga ada 1. Dan S di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan juga ada 1. Yang K di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan juga ada 2. Dan H di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan juga ada 2. Nah, mari kita lihat O. O di sebelah kiri ada 4, di sini dari CuSO4 ditambah 2O. Berarti ada 6, 4 tambah 2, 6. Kemudian di sebelah kanan ada O-nya ada 2, di sini dari CuOH 2 kali ya. O ada 2 ditambah 4, jadi 6. Jadi karena sudah sama, langkah terakhir adalah tambahkan wujud Z untuk menyempurnakan persamaan reaksi. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Silahkan kalian coba latihan soal mandiri di buku tugas kalian supaya lebih paham. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.